Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah memasuki tatap maya keempat pada modul 1.3. Meskipun kita mulai di malam hari, semoga semangatnya tidak turun ya kakak-kakak semua. Kita harus tetap semangat, fokus dalam belajar. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini, bisa berjalan lancar tanpa hambatan apapun, amin ya rabbal alamin. Oke, agar, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Ya, bagaimana kakak-kakak, apa kabar hari ini? Baik, Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah, baik alhamdulillah banget. luar biasa. Tetap semangat Alhamdulillah. Allah. Oke, sambil di halo-halo teman-temannya di grup, biar segera join ya. Kita sudah mulai, direkam. Langsung saja kita masuk ke materi, izin share screen terlebih dahulu. Ya, Jul terima kasih. Alhamdulillah. Kita banyak ya malam ini 40 slide. Mantap. Luar biasa sekali kan, makanya kalau, telat nanti kita terlalu malam. Oke, modul Nyubuh ya mah. 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik untuk menguatkan pemahaman kakak-kakak semua. Tidak lupa saya akan, menyampaikan kesepakatan bersama. Yang pertama, kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Tujuan sesi, Ibu dan Bapak diharapkan mampu: 1. Memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 2. Memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. 3. Menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agenda kita pada malam hari ini, 5 menit kita pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit aktivitas 1 yaitu role play, bermain peran. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL atau Studying Center Learning di Jamboard. 10 menit kita melakukan aktivitas 2 yaitu menelaah berbagai macam karakteristik Oh ya. dari berbagai jenjang usia. 10 menit mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. 15 menit aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Dan yang terakhir, 5 menit terakhir kita penutup, refleksi, dan foto bersama. Oke, kita masuk ke materi. Saya yakin kakak-kakak semua sudah membaca LMS-nya ya. Modul dan LMS, sudah kakak-kakak semua pahami. Saya mau tanya nih, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Silakan, klik raise hand sebelum menjawab. Adakah yang mau menjawab? Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Silakan. Cung, siapa? Oke, Kak Iqbal, good job. Silakan, Kak. Kalau menurut saya yang berpusat pada peserta itu yang menandakannya ya adalah peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran PJOK sepenuhnya seperti itu. Oke, berperan aktifnya dalam hal apa nih, Kak?
entah itu dalam penggalian materi sampai ke pemaparan apa yang telah dipelajari seperti itu. Oke, siap. Ada lagi pendapat lain? Bagus sekali ya Kak Iqbal ya. Jadi siswa berperan aktif katanya, dilibatkan gitu ya. Ada lagi yang lain? Kak Erika, boleh. Menurut saya yang berpusat peserta didik itu yang memperhatikan kesiapan belajar peserta didik, minat dan bakat peserta didik. Itu Kak. Oke, berarti disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik ya. Ya, Caranya seperti apa nih biar kita mengetahui sebagai guru, biar kita mengetahui minat dan karakter mereka? apa ya? Kalau dari kesiapan belajarnya mungkin yang untuk dipersiapkannya yaitu pertama kesepakatan belajarnya ya Kak ya. Ya. Terus minat dan bakatnya gimana ya? Melek tiba-tiba. Boleh berarti bisa ditanya ke siswanya apa gimana? Oke, ada yang bisa bantu? Silakan. Biar mengetahui cara mengetahui anak itu minatnya kemana gitu ya. Dengan cara tes diagnostik dulu, Kak. Oke, bagus sekali. Terima kasih Kak Egi. Memangnya penting ya kita sebagai guru PJOK mengetahui minat dan bakat peserta didik itu? Penting nggak sih? Penting nggak kakak-kakak? Oke, next kita bahas di depan ya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Bisa dilihat gambarnya, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Oke, silahkan direnungkan terlebih dahulu, bayangkan bagaimana kita mengajar di lapangan. Kita sambil berefleksi ke belakang ya, sambil apa ya, ya berefleksi, kita itu ngajar tuh gimana ya gitu ya. Apakah banyak peluit, apakah banyak perintah gitu. Coba, sudah bisa menjawabnya? Kalau sudah silahkan ketik di kolom komentar, bagaimana eee, mengajar kakak-kakak semua, apakah banyaknya peluit atau suara kakak-kakak semua? Boleh di-chat. Ayo silahkan. Apakah kakak-kakak oke, Kak Riki banyak peluit. Siapa lagi? Kak Bahrul peluit. Oke. Ada lagi? Kak Febri silakan. Kak Febri banyak peluit atau banyak suara? Ini lagi diketik Kak, rada loading. Oh, boleh boleh boleh. Maaf. Silakan Nah, ada nih. silakan. Kak Febri peluit, Kak Erika peluit, sip. Kak siapa nih? Kak Egi. Kak Egi apa? Kak Ino. Kak Ino lebih banyak suara atau peluit nih? Oke. Menurut kakak-kakak semua, peluit Molten boleh. Sip, Kak Egy peluit. Menurut kakak-kakak semua, apakah penting dan wajib peluit itu? Boleh di kolom chat. Penting nggak sih peluit itu untuk guru PJOK? Penting. Oke, penting.
Simbol, wah. Kak Riki, simbol apa? Silahkan buka speaker-nya. Ya intinya untuk guru PJOK dengan guru yang lain kan berbeda ya, dari pakaian, dari peluit, itu aja sih Bu simbol ya. Kalau Menandakan bahwa kita guru ya PJOK gitu ya? guru PJOK, lain tukang parkir. Nah itu dia, saya mau bilang begitu. Iya. Kalau sebagai simbol, tukang parkir pun sama gitu ya, pakai peluit gitu loh. Ya intinya peluitnya yang mahal Bu, bukan yang goceng. Aduh. KPB nggak tahu nih peluitnya yang mana ya. Kalau saya Siap, sih, Kak Febri. ya kalau saya peluit itu sebagai penanda, Penanda apa? iya penanda ketika melakukan gerakan apa yang harus dilakukan. Jadi kalau misalkan nggak ada peluit, ya memang bukan menandakan guru PJOK juga, karena memang salah satu simbol yang harus dimiliki guru PJOK itu peluit termasuknya. Oke, terima Itu kasih mungkin. Kakak-kakak jawabannya. Sip, Ya. makasih Kak Febri. Kalau misalnya terjadi situasi Kakak kelupaan nih peluit, bagaimana perasaannya? Siapa yang mau, raise hand, mengungkapkan pendapat? Oke, Kak Riki silakan. Ya intinya kalau tidak ada peluit ya ada timbul ketidakpercayaan diri ya. Paling nanti mengatasinya dengan ya sampaikan saja apa adanya ke siswa. Bapak tidak bawa peluit, jadi untuk instruksi ya tolong didengar, tidak ada yang ngobrol ini ya. Kalau untuk SMA sih masih bisa diarahkan ya. Nggak tahu nih yang di SD kelas 1, kelas 2 dulu 2006 walaupun ada fluid atau apa udah dibarisin ya acak-acak andai kayak kelas 1 kelas 2 mah. Ya, gitu aja sih, Bu. Siap, makasih Kak Riki. Oke, umpan baliknya paling seperti ini ya. Jadi, jangan bukan jangan, apa ya, menurut, beberapa pendapat gitu ya, dari dosen, beberapa ahli berarti ya, jangan sampai kita itu, terlalu mengandalkan peluit gitu ya. Makanya gitu, ketika tidak ada peluit, kita turun percaya dirinya. Kemudian, bingung mau ngajar juga, takut gimana, banyak takutnya lah, banyak kekhawatiran yang, kita dapatkan. Memang tidak salah kita, menggunakan peluit, tidak salah, itu kan sudah menjadi hal yang lumrah gitu ya. Tidak salah kita mengandalkan peluit, tetapi jangan sampai ketika tidak ada peluit, kita malah down gitu, turun kepercayaan dirinya, jangan sampai seperti itu. Kita harus bisa mengantisipasinya. Boleh dengan, misalkan siapa yang punya trik nih kalau misalnya peluit nggak ada yang punya tips and trick biar, tidak pedenya itu hilang? Tarik lagi, wah, silakan. Kalau biasanya sih kalau tidak ada peluit saya pakai hitungan, Bu. Hitungan Hitungan contoh mundur. dong, Hah? contoh Ya hitungan contoh. mundur dalam arti kan untuk peluit kan hanya tanda gitu. Jadi muncul orang mah kan untuk ada aba-aba peringatan, perintah ini. Jadi kalau tidak ada peluit itu kan tandanya peringatan, berarti kita pakai suara aja gitu. Hitungan mundur, ayo kumpul 10, 9, 8 Oh, gitu. ya, Gitu aja sih. sip, nuhun. Apakah ketika tidak ada peluit, bisa menggunakan alat yang lain, yang bisa berbunyi misalkan? Pakai klakson, Bu. Pakai Apa Kak pakai Bahrul? siolan, Bu. Pakai siolan. Siulat boleh. Nah, Itu pokoknya simbol tangan gitu ya, simbol tangan. ya betul. Saya yakin kakak-kakak semua bisalah mengantisipasi kalau misalnya peluitnya itu ketinggalan gitu. Karena takutnya gitu ya, mengandalkan peluit aja gitu ya, jangan sampai hal itu terjadi gitu ya. Oke, kemudian gambar berikutnya ini ada seorang guru di depan para siswanya. Oke, perintah atau komando.
dalam PJOK menurut Kakak-kakak semua, apakah boleh ada komando? Silahkan. Kak Riki, boleh. Ya, sebetulnya untuk komando ya boleh-boleh saja, Bu. Ya. Walaupun untuk kurikulum yang sekarang kan diharapkan siswa aktif gitu. Tetapi ya intinya durasinya tidak terlalu lama aja sih menurut saya seperti itu. Ya intinya banyak Dibatasi berarti yang ya? ya. Iya, betul, sip. Tidak salah kita menggunakan metode komando. Karena di PJOK itu sangat riskan atau banyak, eee, prakteknya gitu ya, banyak praktek yang memang resikonya tinggi. Seperti renang, senam lantai gitu kan, itu mah kan wajib ya, wajib komando banget, jangan sampai anak resiprokal gitu kan, power ya, apalagi SD gitu kan, sangat bahaya. Nah, seperti itu kita, sebisa mungkin memilah materi mana yang cocok untuk komando. Jadi tidak salah juga kita melakukan komando gitu ya. Jangan sampai, kan misalkan di luar sana, "Ih, kan komando udah nggak boleh dipakai," misalkan seperti itu. Ya materinya yang apa dulu gitu ya. Kalau misalnya materi renang yang nggak boleh, yang bahaya sekali itu komando mah masih harus dipakai gitu ya. Kemudian, apa kata pakar? Wah, kita lihat videonya ya. And we know from all the research that when students are Ada empowered suaranya to nggak? make decisions, they thrive. Ada And Ada. thriving mengerti. means they learn more, Cuma bahasanya enjoy the bahasa lesson more. They are Kariki. more Ada willing to translate-nya, ada participate and they're translate-nya. more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, apa katanya? Ada yang bisa merangkum? Silakan Raisen. Tetot. Oke, pada intinya, saha eta teh Cassandra sia Ibu Kasa Ibu Cassandra ini menceritakan banyak ahli yang, menjelaskan bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu sangat positif, berdampak positif, banyak manfaatnya, katanya seperti itu. Jadi mereka itu harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, intinya mah seperti itu, gitu ya. Banyak ahli, yang membahas tentang SCL atau Student Centered Learning ini. And we know from all the research that Oke, kita mulai ke aktivitas 1 ya. Mari melakukan aktivitas role play berikut. Apa nih role play-nya? Role play aktivitas pembelajaran, capaian pembelajaran. Peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. 2. Peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. 3. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Assessment, melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajaran, latihan gerak koordinasi. Sekarang kita akan melakukan role play, saya sebagai guru, kakak-kakak semua sebagai peserta didik, ya. Jadi CP-nya ini peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya sudah tahu ya, ada denyut nadi, berarti nanti kita akan menghitung denyut nadi, kemudian akan melakukan gerak koordinasi. Apa saja nih gerak koordinasinya nanti, akan ada contohnya. Kemudian nanti akan ada melakukan, penghitungan atau assessment, peer ya, sama teman berarti.
nanti akan berpasangan. Nanti Kakak boleh pilih mau sama siapa. Kemudian, aktivitas pembelajarannya itu latihan gerak koordinasi. Langkah-langkah. Fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dan 4, dan seterusnya. Fasilitator menampilkan pilihan gerak, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Jadi nanti akan ditampilkan beberapa gerakan, kakak-kakak bebas melakukan gerakan mana saja, nanti ada 6 kalau nggak salah ya. Nah, ada 6 kalau nggak salah, 6 gerakan, boleh mau gerakan yang pertama, gerakan kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 6 detik aja ya, biar gampang kaliinnya ya. Dalam waktu 6 detik nanti saya akan, bimbing, kemudian dikalikan 10 berarti. Terus catat pilihan gerak, denyut nadi awal di spreadsheet. Nanti saya akan share spreadsheet-nya. Lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. 7. Peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Oke, jadi nanti kakak-kakak berpasangan. Saya absen dulu ya. Kak Egi hadir. Kak Egi bersama Kak Erika ya. Siap. Kak Egi. Nanti on cam ya semuanya, karena kan kita akan dinilai gerakannya sama teman gitu ya. Jadi kalau dimatiin kameranya kan bingung mau nilai apa gitu. Kak Febri dengan Kak Ino ya. Kak Ino aman? Siap, siap. Mana nih Kak Ino? Halo. Kalau aman angkat jempolnya. Kak Egi belum nyaut nih. Kalisna, halo. Kalisna, adakah? Ya, siap, siap. Oke, Kalisna Sama dengan siapa saya? Kak Bahrul. Hah? Kak Bahrul. Pak Bahrul. Iya. Iya, iya, iya. Kak Iqbal, halo. Kak Iqbal sama Kak Riki. Ada Kak Riki. Hadir. Oke, Kak Iqbal, Kak Riki, Kak Dea, bertiga ya. Kak Dea, aman? Kak Ino ada nggak ya? Aman, Kak. Oke, Kak Ino ada nggak? Ada ikut tapi off kamera. Kak Ino, oke. Itu aja ya, kita ganti aja Kak Dea sama Kak siapa? Tadi pasangan Kak Egi teh. Kak Ino teh saha? Kak Febri ya? Berarti Kak Dea sama Kak Febri ya? Oke, ulangi. Kak Egi, Kak Erika. Kak Febri, Kak Dea. Kak Lisna, Kak Bahrul. Kak Iqbal, Kak Riki. Oke, aman ya? Semuanya silahkan di-on-kan kameranya. Saya akan share dulu link spreadsheet-nya. Boleh nanti kakak semua buka link spreadsheet-nya. Kemudian tuliskan atau ketik denyut nadi awal. Tampilannya silahkan dibuka dulu. Ada denyut nadi awal di sana. Denyut nadi awal nanti diisi sendiri ya, denyut nadi awal. Semuanya sudah buka. Kita mulai hitung untuk denyut nadi awal terlebih dahulu. Bentar ya, saya aba-aba dulu. Siap semuanya? Kalau siap, jempolnya angkat. Kelihatan kan ya temennya ya? Kak Riki kemana ya? Oke, buka kamera nah, kan hese nanti. Oke, semuanya Enggak, aman. izin Kak. Jadi kan kalau buka laptop itu kameranya rusak.
Ini Oh, iya. pakai HP jadinya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hitung denyut nadi awal. Udah ketemu belum denyut nadinya? Nanti hilang denyut nadinya. Belum, Ada? Kak. Aman ya? Bentar. Nyari Belum. dulu, bentar nyari Bentar, dulu. dihitung dulu. Nih, sedang Bentar, nyari dulu, diraba nyari. sama mama. Bang, Siap? Oke lah. Oke lah. Bentar, Kak, belum ketemu. Tahu Gimana ya? aduh. Pas seserian jadi nggak ketemu. Ayo. Nggak ada. Bentar. Ayo. Bentar, belum, Kak, belum. Tadi anu kieu tah. Oke lah, kok nggak ketemu ya? Aduh bahaya nih. Ya, masih nggak ada kejutan ya. sigana can Pakai siap satu ya. jari. Pakai satu jari, Kak. Iya, ada. Bentar. Ada, siap. Tahan. Ya, yuk. Oke, hitung denyut nadi siap. 1, 2, mulai. Stop. Sudah? Sudah. Kalikan Sudah. 10 kali 10. Silahkan tulis di 10 spreadsheet. kali. Kali 10. Di nama masing-masing ya. Ada yang kesusahan? Boleh minta bantuan? Lemot Kak Egi ini. berapa? Kak Egi berapa, Kak Egi? Kayak gini denyut nadi sabaraha? 90. Oke, saya tulis ya. Dah. Udah oke tadi ditulis. Kariki sabaraha? 70. Kak Febri. 120. Oh, saya tinggi. Iya. Rifki, Kak Ino nggak ada ya? Oke, udah ya semuanya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tunggu. Tabel self assessment. Nah, yang barusan itu mah ya. Pilih nomor gerakan yang paling Bapak Ibu sukai. Catat pilihan gerakan Bapak Ibu. Nomor 1, gerak kombinasi membungkuk dan menekuk. 2, jumping jack. 3, lari di tempat. 4, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. 5, loncat di tempat. Silahkan diingat-ingat dulu. Berikut ada contoh gerakannya nih. Wah, kita buka dulu. Bismillah. Modul. Nah, lihat gerakannya. Silahkan kakak-kakak semua pilih gerakannya mau yang mana. Ingat-ingat dulu gerakannya. Kalau sudah, pilih atau masukkan di spreadsheet. Ada gerakan nomor tuh. Panahnya diklik, ada gerakan 1, gerakan 2, dan lainnya. Pilih saja dulu, sok. Cari aman. Silakan.
Kak Riki, Gerakan Kak Febri, Kak gerakan Lisna. opat we, gerakan opat. Opan. Cangkeng, Pak. Daripada loncat Kak, kira aduh jadi legok Kak kamar. Gerakan 3 tuh standar. Kak Lisna, Kak Febri, Kak Riki, ayo milih. Iya, gerakan 3 we. Gerakan 3 aja nih yang enak. Masukin spreadsheet. Kak Riki nomor berapa? Nomor 2. 2. Kak Febri. Kak Febri mau nomor berapa? Nomor 3, nomor 3. 3. Kak Lisna mau nomor berapa? 1. Kak Egi nomor 2 udah? Ya. Oke. Nah. Masih ingat kan pasangannya ya? Ingat. Ingat. Inget lah. Sama Pak Riki gitu loh. Oke, ketika kakak-kakak semua sudah menghitung, nanti kan dihitung ya bukan dihitung sih. Bentar dulu, dibaca dulu spreadsheet-nya. Timer, Bukan timer. dihitung. Enggak, di timernya nanti sama saya selama 1 menit tanpa berhenti ya, kakak-kakak semua mempraktekannya. Kemudian setelah itu yang barusan meraktekan nanti dihitung denyut nadi akhir. Langsung, tidak nunggu giliran dulu. Ya, tidak bergantian dulu tapi langsung dihitung denyut nadinya. Siap Kak, semuanya? punten. Ya. Saya lagi flu. Lagi Ya. kurang sehat. Saya Pak Iqbal aja lah yang lakuin nih. Saya mau riang ini. Semuanya Kadea. Masih pakai baju koko. Jadi nggak ada dulu sebentar. Iya, masih pakai kolor ini. Jadi nggak ada Pakai kolornya. Pun. Kak Egi yakin nggak pindah gerakan Kak Egi. Kak Egi mangkat ya. Keren, pokoknya mah gerakan 2 1 keren. menit Kak Egi. 1 menit. Dulu kali Kak. Gerakan 2 Gerakan 2 keren, pokoknya mah Kak gerakan Egi. Kak Egi yakin Kak Egi. Aduh, ieu euy pabeulit tuh jeung budak ieu. Cengeng ieu yakin kayana wae. Tuur taruhanna. Kak Egi, gerakannya mau yang nomor berapa? Yakin yang nomor 2? Yakin nomor 2. Ah, siap. Kak Febri jeung Kak Iqbal ya ke mana? Pas ganti acuk ke lancingan. Siap. Geblek. Naik jumping jack. Nangge koko tadi. Tugas ya. Habis. Kakak-kakak, 1 orang melakukan, 1 orang memperhatikan apakah gerakannya sudah betul atau asal-asalan atau bagaimana. Nanti kan ada umpan balik ya di sana. Nanti silahkan kakak-kakak memberikan umpan balik di kolom nama pasangannya gitu ya. Sekarang mau siapa dulu bebas? Semangat, Dengan Kak Pak Erika Iqbal. dengan Kak Egi siapa dulu bebas? Awas, Kak Riki, jangan jadi netizen yang budiman. Anjay. Kak Erika siapa dulu nih? Kak Egi atau Kak Erika? Kak Erika dulu kali ya. Kak Egi Oke. kayaknya masih sibuk ya. Kak Egi sambil diperhatikan Kak Erika gerakannya ya. Berdiri ini teh. Iya berdiri lah. Backgroundnya dihilangkan dulu. Soalnya nanti akan hilang. Takut kepalanya jadi hilang. Backgroundnya dihilangin dulu. Lah. Sebentar. Kak Iqbal, backgroundnya hilangin dulu. Mana deh?
Kadea background-na eta hapus heula. Coba di sini ya. Permisi, mau lewat. Ini gimana hapus background, Kak? Hapus background-nya di more option. Di Air more sama option, di titik 3. Di mana? Titik 3. Titik Titik 3. 3. Ada efek ya, visual. Visual effect. Iya. Terus Tinggal hapus itunya background-nya. Turn off. Tarik lagi tarik. Masa suruh wae. Jadi kanyahoan ya teh. Nenek kenapa? sering kalah. Awas Kariki siap. Kita Kariki sebener ya. Siap, Iqbal. Siap semuanya ya. Berarti Kak Erika, Kak Egi perhatikan dulu gerakan Kak Erika ya. Kak Iqbal berarti yang praktek ya. Kemudian siapa dulu? Kak Dea atau Kak Febri nih? Berdoa heula Bal, bisi keseleo. Mau bisa malam Jumat ya. Karani ai teh anu dihitung samenit ya. Iya, yang 1 menit. Ah. 1 menit. Ya. Bolehkah saya tuh Baru dulu. Aduh, Kabar lagi dulu lah. engkel nih. Kak Bahrul dulu atau Kak Lisna? Riki Bu sama Iqbal. Oh, mau lewat dulu. Siap. depan. Siap ya semuanya. 1 menit dari 1. Jangan dulu. 2. Oke lah. 1, 2, mulai. Bentar Kak ini. Ayo tuh. Udah belum? Jadi Kadea yang mana nih gak kelihatan. 7, 8, 9, Ayo Kak Febri jadi tambahan Kak Febri mah eta. 12, Masa lupa ya. Nah, ditaruh tuh. 15. Si baru. Ada Rul, jeblag. Pak Baru, buka. Bapak Udah gemoy. dibuka Bu Lisna. Sinyalnya mungkin ya. Pak Baru. Udah 1 menit. Kak Bahrul udah dibuka Kak. Aduh, Bal, Pak Febri kuatan mah. mana Bal? Ditaruh tuh Stop. Oke. Silakan siap-siap hitung denyut nadi. 1, 2, mulai. Belum, bentar. Ulangi. 1, 2, mulai. Kak Bahrul udah. Stop. Udah. Oke, kali 10. Kak Bahrul, hitung denyut nadi siap, Kak Bahrul. Hitung denyut nadi. Bentar Kak, ulang Kak Erika ulang. Oh, siap. 1, 2, Bentar. dah. Bentar. Wait. Eta nu neangan denyut nadi teu kapanggih. Kando, ieu leherna kando. Jangan dulu diajakin ketawa. Hese dengan anak ieu teh kandel. Di tangan Bu, di leher. Bentar. Ayo. Dah yuk. Minum dulu Kak Bahrul. Capek. 1, 2, mulai. Stop. Kali 10. Klik dulu di spreadsheet.
Bal, cager bal. Siap. Orang berikutnya sekarang. Ayo, 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 ayo. Kak Riki, Kak Dea, Kak Egi, Kak Lisna. Ayo, berdiri. Kak, nggak kelihatan kamera laptopnya ini. Wah, pakai. Ayah ke ciri ayah. Siap, Kak Riki. Ayo tuh berdiri. Pakai kolor kene Kariki mah maren. Pakai sarung. Semangat Kak Kak Riki. Lisna salin heula segala. Ayo, ayo, ayo. Siap. Kak Riki ke mana? Pak Riki, kabar Pak Riki. Ingat-ingat gerakannya ya. 1 menit. Kayak Giga 1 muncul menit. gini. Bentar Kak, kayak Giga kelihatan. Oke. Layoutnya diperkecil. Titik 3, change layout. Kemudian gridnya diperkecil. Ada? Aman? Kalisma aman? Ada aman-aman. Aman, aman. 1, 2, mulai. Semangat Kak Egi, 1 menit. Kayak live TikTok gitu. Ayo, Kak Riki, mandi lumpur, Kak Riki. Ribu, batur, ribu. Alah Kak Riki, Kak Riki, alah Kak Riki. Oyot. Ayo, Ada pencet lah ya, beres, Nak. guys. Kak Riki. Egi, Kak Riki belum selesai Kak Riki. Ayo Kak Egi, semangat Kak Egi. Nyerah Lagi biola, flu, batur. flu. Stop. Siap. Denyut nadi. Ayo, denyut tadi. Siap, denyut nadi. Satu, 2, mulai. Stop. Silakan Kak. 10. Kali 10 ini, Kak. Iya, kali 10. Kak Erika tadi berapa? Belum diketik. 80 udah kayaknya. Belum. Udah? Iya belum di. Sorry. Kak Egi tadi berapa Kak Egi? Barusan ya. Kak Riki berapa Kak Riki? 110. 110. Kak Febri. 120 lagi muriang. Kak Egi berapa Kak Egi? Muriangna normal di saya. Kak Egi. Oke, kakak melakukan gerakan koordinasi. Lanjut ke sesi berikutnya ya. Untuk umpan balik nanti ada sesi di belakang. Abah 115. Gerakan berapa Kak Ino tadi?
Oh, sekarang mari melakukan umpan balik. Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan. Silahkan kakak memberikan umpan balik pasangannya, ya, kolom pasangannya. Berarti Kak Dea di kolomnya Kak Febri di kolomnya Kak Dea. Begitupun yang lain sama. Silahkan berikan umpan balik, gerakannya seperti apa, gerakannya bagaimana, seharusnya bagaimana. Boleh. Oke, yang belum silahkan. Kak Iqbal. Mana Kak Iqbal? Belum umpan balik ya, Kak Iqbal. Oh, udah. Kak Erika. Kak Egi. Kak Febri. Laptopnya Lola Kak nih, aduh, muir. Oh iya, sip. Siap Kak Egi. Tadi udah umpan balik tapi kok hilang. Ada yang hapus ya? Wow. Nggak sengaja mungkin. Oke, alhamdulillah semua sudah memberikan umpan balik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya aja. Nah, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Ada yang bisa berpendapat? Silakan raise hand. Ulangi Kak pertanyaannya. Oke. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Silakan Kak Riki, gimana Kak? Ya dengan cara visual Bu. Ya dengan visual dengan mata melihat ya tadi Kak Iqbal gerakan kedua ya koordinasi kaki dengan tangannya cukup ya maksudnya berbarengan ya dibandingkan dengan saya. Ya mungkin itu aja sih Bu ya. Ya mungkin karena saya kondisi lagi sakit ya. Aduh, cepat sehat lagi Kak. Bagus, yang lain ada lagi? Kak Febri boleh. Salah satunya mengamati gerakan siswa Kak, apakah memang sudah benar, apakah memang harus, apa memang belum benar mungkin. Mengamati gerakan siswa. Oke, sip. Kak Erika, silakan. Dengan melihat denyut nadi awal dan denyut nadi akhir. Gimana tuh perbedaannya? Kalau denyut nadi awal
masih masih di bawah. Jika melakukan gerakan denyut nadi akhirnya meningkat, berarti gerakannya baik gitu. Berarti kalau yang denyut nadinya tetap atau malah kurang, berarti gerakannya kurang begitu? Berarti kemampuannya, bukan kemampuan, daya tahannya bukan daya tahan. Ada yang bisa ini gak ya bantu? Maksudnya masih belum mencapai maksimalnya gitu loh. Daya tahan Usahanya. jantung apa? Usahanya tidak maksimal atau apa? Bukan usahanya. Oke. Ada yang bisa bantu gak ya? Kalisna. Ya Kak, kalau menurut saya dilihat dulu ini Kak, kalau misalkan kan denyut jantung yang maksimal itu kalau 220 itu dikurangi usia, misalnya usia kita berapa, nah baru totalnya maksimal kita. Kalau misalkan di bawah 100, berarti kurang ideal mungkin ya kalau menurut saya. Kurang ideal yang maksimal itu 100 ke atas ya Kak. Kalau ngelihat dari nominal latihannya. Kalau lihat dari teknik gerakannya, mungkin kita analisis dulu gerakannya mulai dari awalnya seperti apa. Kalau teknik yang pertama kayak saya tadi, berarti yang pertama dilakukan gerakan awalnya itu tangannya seperti apa, kemudian yang kedua kakinya seperti apa, gerakan akhirnya berarti tangannya diangkat atau tidak, mungkin gitu ya Kak. Sip, bagus Kalisna. Kita lanjut ke Kak Erika, tadi apanya? Apanya yang belum maksimal? Daya tahan jantungnya berarti masih banyak gitu kalau yang tetap gitu loh Kak, masih bisa lebih meningkat lagi usaha gerakannya gitu. Oke, Kak Riki, boleh ditambahin? Ya, saya mencoba menjelaskan Bu Erika, tapi kalau misalkan Karani udah jelas ya udah nggak jadi. Silakan Kak Riki. Ya intinya maksud Kak Erika itu ya, maksudnya dilihat dari denyut nadinya ya. Mungkin siswa tersebut ya, kalau misalkan kata Bu Erika gerakannya betul, terus intensitasnya tinggi, ya mungkin nanti daya denyut nadinya akan meningkat. Tapi kalau gerakannya betul tapi gerakan intensitasnya rendah, ya dalam arti maksudnya slow motion lah, malah kesangan barunya. Iya, Ya, contoh tadi gerakan yang ketiga yang Erika pilih, kan Erika masih belum ngos-ngosan gitu ya, berarti belum mencapai klimaksnya maksimalnya gitu gerakannya gitu. Mungkin kalau yang dipilih ke Egi bisa jadi daya ledak kali di akhirnya. Iya, jadi low impact gitu, low impact. Harusnya kalau bisa mencapai maksimal bisa yang high impact yang Kak Egi tadi lakukan gitu. Sip. Terima kasih kakak-kakak semua sudah sharing. Nomor 2, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Efek tersebut mengindikasi apa ya? Silahkan dijawab. Boleh Kak Riki. Ya, efek saya satu kelelahan, kedua ini agak gimana gitu, mungkin karena kurang pemanasan ya, jadi ketarik ototnya. Oke, ada lagi. Kalisna boleh. Jadi ada perubahan dari pas tadi kita di awal denyut nadi awal sebelum latihan, ada perubahan ketika setelah berlatih. Oke, sip. Kalisna, terima kasih. Kak Bahrul. Apa? Oh, kirain mau jawab. Ya, Udah nyalain. Adakah efek? Ini ya udah kalian jawab dah.
Ih, Nomor 2 ya, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Ada. Yang pertama, harusnya ya denyut nadinya meningkat. Saya mah itu, saya heran. Terus efek yang lainnya ada pengecangan di bagian otot-otot tertentu mungkin ya. oke. Gitu. Sip, terima kasih, Itu aja. Kak. Menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Jelas ya? Sudah pasti bisa jawab semua ya ini ya? Oke, Aman, kita aman. lanjut. Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Mari merefleksikan bersama melalui pengalaman pada aktivitas role play tersebut. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Ya, tuliskan peran guru dan peserta didik di aplikasi Figma. Oke, saya share link Figma-nya ya. Silahkan kakak-kakak mengisi menggunakan sticky note seperti biasa, tapi jangan mengganggu sticky note yang lain ya. Jangan sampai dihapus ataupun dipindah, digeser ya. Kalau di HP sepertinya susah tuh. Kalau pakai HP susah. Ya, berarti Ricky absen ya, Kak. Pakai HP soalnya. Yang susah boleh di chat ya, di kolom komentar, boleh. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Kemudian, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah, silakan dituliskan jawabannya. Saya share screen. Sticky note tuh, yang warna hijau nih di bawah nih ada nih. Dekat pulpen. Tarik. Figma. Loading kan. Masih loading. Ya. Nah, Tarik kertas yang hijau ini nih. apa ini menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada didik? Iya. Saya udah di chat ya, Kak Ricky. Oke, Karani. Kak Riki saya baca dulu. Izin Islah masih aktif dalam muter-muter. Oke, Kak Iqbal. Kalau kesusahan boleh lewat chat, komentar boleh. Muter gimana? Di chat aja ya? Iya, boleh. Di TF, Bu Lisna di TF. Kak ulangi soalnya lagi, Kak. Soal nomor 2. 2. Itu ada tuh yang biru di Jamboardnya. Nu biru. Yang bawah ya? Iya, yang bawah. Ada maksudnya apa sih ini? Persahabatan.
Oke, coba sambil saya baca. Kak Erika menggambarkan karena kemampuan setiap peserta didik berbeda, tidak bisa disamakan. Karena peserta didik terlibat secara aktif, peserta didik juga belum. Oke. Yang peran guru nanti ya. Nah, semoga dengan pertanyaan yang nomor 1 ini kakak-kakak semua bisa menyimpulkan bagaimana nih PJOK yang berpusat pada peserta didik gitu. Intinya sih pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu siswa atau peserta didik dilibatkan secara aktif, kemudian tadi tuh kayak apa kata Kak Bahrul, siswa itu diberi kesempatan untuk memilih aktivitas. Jadi mereka memiliki suara, memiliki pendapat gitu ya, pendapat yang kita Memiliki bebaskan. pilihan tersendiri gitu. Iya, betul sekali. Ya, Ada kebebasan. choice-nya gitu ya. Choice itu berarti Ya. pilihan. Mereka menentukan pilihan. Voice, kalau voice kan suara. Mereka bisa bersuara atau berpendapat, saya mau yang ini, saya mau sama siapa gitu. Kemudian ownership, ownership biasanya itu dalam tanggung jawab ya. Jadi mereka sudah memilih, sudah bisa berpendapat, jadi mereka harus bisa bertanggung jawab atas pilihan apa yang dia pilih gitu ya. Kak Dea, tarik itunya Kak, bukan, jangan diperbesar gitu. Yang ini nih, lihat sticky note ini nih. Dekat pulpen di bawah. Kak Dea, dekat pulpen di bawah tarik. Nanti perbesar, klik ininya nih. Bantuan. Nih, dibantuin nih. Kak Dea. So ketik. Sip. Peran guru. Aktivitasnya telah dilakukan, guru membuat beberapa asesmen. Pembelajaran tadi sudah termasuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik karena di awal siswa diberikan dulu asesmen berupa pertanyaan memilih gerakan. Dan ini menunjukkan pada minat dan bakat masing-masing yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baru sekali Wisna. Ya, intinya ke situ ya. Cukup menggambarkan karena jadi siswa kalau pembelajaran atau role play yang tadi kita lakukan, jadi siswa itu tidak dikomando atau diperintah oleh kita
kamu melakukan jumping jack misalkan, kamu melakukan lari di tempat. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi mereka diberikan kebebasan untuk memilih, kemudian, mereka berpendapat gitu ya, kemudian mereka bertanggung jawab melakukan tugas gerak tersebut. Itu juga bisa dipraktikkan pada pembelajaran yang lain, misalnya pada pembelajaran kalau, apa ya, invasi misalnya boleh, ketika kalau di SD ya, ada kita siapkan misalnya beberapa pilihan bola, ada balon, ada bola karet, misalkan ada bola plastik, ada bola voli sesungguhnya misalkan, biarkan mereka memilih mau bola yang mana gitu. Itu, bisa dipraktikkan termasuk kepada voice atau choice. Jadi siswanya berpendapat dan menentukan jawaban sendiri gitu ya. Kemudian nanti mereka akan, owner bertanggung jawab untuk mempraktikkan atau melakukan dan, bisa seperti menyimpan kembali alat misalkan, kepemilikan gitu ya, mereka merasa memiliki jadi dikembalikan ke tempatnya misalkan seperti itu, bisa. Banyak sekali, yang bisa kita ambil ya, untuk dipraktekkan di pembelajaran sehari-hari dalam kegiatan PKG ini. Pokoknya sangat luar biasa deh untuk kegiatan PKG ini, banyak banget ilmunya gitu. Oke, masih wah, Kak Bahrul panjang. Guru memberikan penilaian. Oke, siapa yang raise hand? Maaf. Kak Riki gimana? Ya, ngomong nanya Bang. Ya intinya yang tadi Karani sampaikan ya, itu ada beberapa gerakan ya. Mungkin bisa saja dipilih salah satu, tetapi kayaknya kalau siswa suruh memilih, kayaknya tidak akan merata gitu. Biasanya sih kalau pembelajaran saya di TKJ ya, tes kebugaran jasmani, itu kita pakai sirkuit training Bu, jadi per pos-pos gitu. Jadi yang pertama gitu di pos 1 dalam 1 menit, nanti pindah lagi. Ya intinya dibagi beberapa kelompok gitu aja sih. Oke, ya bagus sekali ya Kak Riki ya. Tergantung, apa capaiannya gitu ya, apa tujuan pembelajarannya gitu ya. Kalau memang tujuannya untuk kebugaran, ya betul sekali ya, kita tidak bisa memberikan jadi hanya seperti itu atau ya betul sekali tidak bisa. Paling, untuk, tergantung ke tujuannya dulu ya gitu ya, tujuannya dulu tentukan, baru nanti kita bisa melakukan treatment apa yang kita akan beri kepada peserta didik, seperti itu. Ada lagi yang harus didiskusikan? Peran peserta didik. Lebih apa ya, lebih banyak peran gurunya atau lebih banyak peran peserta didiknya nih? Kata Kak Egy, peran guru sebagai fasilitator. Ya, betul. Gitu. Karena, semau mereka jadi sama. Ya, kita hanya sebagai fasilitator, tetapi mengarahkan juga arahnya itu kemana nih, tujuannya kemana, agar tujuannya itu bisa tercapai. Ini bukan, student center learning itu bukan, udah weda mereka bebas bergerak misalnya, bebas, melakukan apa saja, yang penting bergerak misalkan seperti itu, jangan seperti itu. Kita harus tujuannya harus jelas dulu nih, tujuannya mau ke apa, tujuannya ke apa gitu, seperti itu. Ulah, "Yuk bola sok weh di lapangan." Nah, itu memang student center banget gitu ya, tapi nggak ada tujuannya gitu. Tujuannya apa nih harus jelas dulu.
Silakan Kak Ya, yang Riki. disampaikan Kak Rani benar ya. Itu tergantung tujuannya, makanya di mana untuk kurikulum saat ini tes guru itu harus menyiapkan Bu LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya gitu. Di situ ada perintah, ada gambar boleh ya, silakan. Mungkin itu aja sih Bu. Jadi tidak ada Bagus. Iya, gangguan betul seperti sekali. itu. Iya, betul ke situ arahnya. Mungkin sangat membantu juga ya untuk LKPD, apalagi kalau misalnya sudah kelas atas gitu ya. Kalau kelas bawah mah, aduh susah gitu. Mereka bisa untuk kelas atas mereka sudah bisa menilai sesama gitu ya, bisa mengerjakan tugasnya sama-sama, bisa self check gitu kan. Tapi kalau untuk kelas bawah memang repot banget gitu ya, belum bisa seperti itu gitu. Kita bisa menyesuaikan dengan fase juga gitu, seperti itu ya. Ya betul Bu. Dimana kan untuk SD juga kan materinya kan berbeda ya Bu ya. Kelas 1 dan Iya. kelas 2 sama kelas yang tinggi itu kelas 5 dan 6. Iya. Setelah saya baca untuk peran peserta didik, peran guru, rata-rata sama ya. Ya intinya ke situ sih, peserta didik diberikan pilihan gitu kan, mereka menentukan sendiri, berpendapat sendiri gitu. Saya rasa cukup ya untuk ini ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Terima kasih kakak-kakak semua sudah berkenan untuk menjawab. Bentar. Kok susah? Izin Kak, kita sampai jam Iya. berapa Kak? Tadi kita mulainya lewat dari setengah 8 ya, jam 19.36 ya tadi. Sampai jam Berarti 2. kita 21 21.10 lah ya. 21.10 lah. Kita lebihin, cari aman. Siap, semangat Kak Iqbal. Oke. Peran guru, peran peserta didik, yang tadi kakak-kakak ya intinya sebagai fasilitator, mengkaji kompetensi, sip. Kemudian peran peserta didik membuat rencana. Oke, ini mah tinggal dibaca aja lah ya. Kita skip. Kita 40 slide Kak untuk malam ini, banyak banget. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Ya, jadi fasilitator itu bukan satu-satunya sumber gitu ya. Kakak-kakak, jika di sekolah silakan ke anak itu jangan sampai, "Ya cek bapak oge kieu, cek ibu juga kieu." Nah, jangan sampai seperti itu karena memang, eee, tempat belajar mereka itu luas gitu ya. Mereka itu sudah bisa mengakses internet, bisa mengakses, eee, Google, YouTube, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi mereka bisa belajar di mana saja. Mungkin menurut mereka hal yang sepele gitu ya, tapi menurut kita sangat luar biasa. Begitupun dengan menurut,
kita sepele tapi mereka kata mereka luar biasa. Jadi jangan sampai memberikan judgement atau jangan sampai menghakimi gitu ya bahwa itu teh salah, itu teh benar, tidak. Jadi, kita berikan kebebasan kepada mereka, namun kita sebagai fasilitator itu, mengarahkan, mendorong, mengarahkan agar sesuai nih pembelajaran itu ke sana gitu, tujuannya ke sana gitu, seperti itu. Jenis-jenis pembelajaran student center learning, apa yang pernah Bapak Ibu praktikkan oke, Kakak-kakak semua pasti sudah melakukan student center learning, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Coba, ada berapa, jenis metode pembelajaran yang kakak-kakak semua praktikkan di sekolah, tapi yang student center learning? Jenisnya itu ada apa aja ya? Ada problem based learning, yang begitu-begitu loh. Ada discovery gitu. Silakan Kak Lisna, boleh. Saya sering menggunakan cooperative learning, Kak. Oh, bagus. Ya, dalam pembelajaran apa itu Kak Lisna? Di tenis meja ya. Di tenis meja saya coba menggunakan cooperative learning ini karena memang di sana kan terkendala untuk peralatan. Saya coba untuk berkelompok mempresentasikan 4 teknik di dalam tenis meja gitu. Oke, sip. Makasih Kak Lisna. Kak Lisna itu SD, SMP, SMA ya? Maaf. SMA, Kak. Oh, oke. Bagus, bagus, bagus. Oke, kakak yang lain silakan di kolom komentar boleh diketik berapa jenis pembelajaran SCL yang pernah kakak praktikkan di sekolah. Silahkan. Apa saja jenisnya itu? Apakah discovery, apakah kooperatif, tadi yang kata Kak Lisna, apakah problem based learning gitu ya? Banyak sekali. Kak Iqbal, project based learning. Wah, project apa nih? Kak Egi, Kak Iqbal. Kalau saya sendiri kalau project based learning biasanya di gerak berirama atau Oh, smart ya, ya, ya. Sip, bagus. dituntut pada akhirnya itu membuat video tentang gerak berirama, apa yang kita membebaskan dia untuk mencari gerakan dan lagunya sendiri. Oke, berarti itu sudah masuk ke dalam choice ownership gitu ya. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih musiknya, untuk mencari gerakannya gitu kan ya. Kemudian dipraktikkan gitu ya, dibuatkan videonya. Coba saya cek di kolom chat. Saya pernah pakai role play di atletik jalan cepat. Gimana Kak Bahrul? Role play? Ya, kan kalau misalkan atletik jalan cepat, sebenarnya anak-anak tuh jarang dapat kesempatan belajar atletik jalan cepat ya, gitu. Ya. Jadi saya ajarkan karena ini sifatnya baru buat anak-anak, jadi kan tingkat antusiasmenya tinggi. Eh, Triknya di awal saya kasih video gitu ya, kasih video untuk teknik jalan cepat yang benar kayak gimana. Nanti anak-anak tinggal sama persis kayak tadi pembelajaran yang disimulasikan, eh, berpasangan, mereka berpasangan, yang A melakukan, yang B menilai, nanti sebaliknya seperti itu. Oke, sip. Terima kasih Kak Bahrul ya. Role play dan simulasi berarti ya, masuknya ke situ. Yang lain silahkan. Kak Egi, kalau Kak Egi PJBL-nya dari materi apa Kak Egi? Kalau saya sama seperti apa yang dikatakan Kak Riki tadi ya. Jadi memberikan Iqbal.
Enggak, yang Kariki Oh. maksudnya tadi yang memberikan gambar gitu Oh, proyeknya. gambar. Berupa Oke. gambar misalkan cara menendang dengan menggunakan hati bagian dalam atau row depan, row belakang, hanya memberikan gambar, mereka mencari sumber pustaka dari lain, bisa dari YouTube atau di buku tahapan-tahapannya. Kita sebagai Oke. fasilitator mendampingi dan mengarahkan saja gitu. Sip, bagus Kak Egi. Kak Erika, apa jenis pembelajaran SCL apa yang sudah dipakai? Jenis pembelajaran apa? Kak Febri. Kak Riki, jenis pembelajaran apa nih? Discovery. Materi apa, Kak? Bola voli. Apa tuh tujuannya? Tujuannya peserta didik dapat menyebutkan keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik secara berurutan dengan penerapan 4C, kolaborasi, kritis, kreatif, dan komunikatif, literasi, dan hot dengan baik. Terus nanti apa sih namanya? Siswanya itu melakukan aktivitas apa untuk mencapai tujuan itu, capaian itu? Siswanya tersebut nanti dibagi menjadi 4 kelompok besar, ya putra dan putri dibagi semua. Banyak peserta didik melakukan hasil rancangan pola penyerangan pertahanan permainan bola voli yang tidak mampu dilakukan pada saat gerakan. Peserta didik melakukan hasil rancangan pola penyerangan, ya. Ya gitu aja sih Bu tahap-tahapannya. Sesuai dengan ada di RPP sih Bu, di modul. Oke. Saya yakin kakak-kakak semua sudah pernah melakukan gitu ya student center learning, tapi mungkin kakak-kakak masih bingung ini tuh masuknya kemana gitu ya, ini tuh jenis pembelajaran apa gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam itu seperti apa, kayak role play itu seperti apa, discovery learning itu seperti apa. Nah, ini beberapa jenis pembelajaran SCL. Tadi ada yang sudah menyinggung kayak role play, kemudian kooperatif ya, terus discovery, PJBL itu sudah disinggung tadi. Nanti kita akan kupas tuntas ketika luring ya. Ketika luring nanti. Pokoknya seru deh kalau luring. Aktivitas 2. Kita ada 3 aktivitas nih, baru aktivitas 2. Karakteristik perkembangan peserta didik. Kakak-kakak sudah membacakan di modul ya? Ada beberapa karakteristik sama minat anak gitu ya. Ada jasmani, sosial, emosional, mental. Oke, mari mencocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Coba Maaf, slide-nya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan apanya, Kak? Slide-nya. Yang lain Di-share kelihatan nggak? Enggak. Ini mah nggak kelihatan kalau di saya. Kelihatan Bu Lisna. Sinyal berarti itu Ibu. Sinyal berarti ya, Kalisna ya? Ya. Biasanya kalau Jimit gitu sinyal kalau nggak kelihatan. Ya. Oke, kita lanjutkan sambil mendengarkan aja. Cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Kira-kira itu bidang apa? Jasmani, sosial, emosional, atau mental? Jasmani. 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 0 sampai Oke. 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Kalau anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain.
Mereka juga mulai Sosial. belajar untuk bergaul. Sosial, Sosial, usia Bu. berapa? Usia. 3 sampai 4 tahun. Coba nanti kita cek ya. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens. Berarti naon eta? Emosional. Emosional. Usianya kira-kira berapa Emosional, tahun? Bu. 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Serta Mental. untuk negosiasi, menyelesaikan konflik ya, mental. Coba kita lihat. 12 sampai 18 tahun. 6 sampai 12. Mental. Tuh, yang sosial 5 sampai 6. Emosional 6 sampai 12. Ya, seperti ini dia. Mari diskusi lagi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Nah, yang tadi disinggung di awal. Apa Sangat pentingnya? penting. Apa tuh? Kenapa sangat penting? Ya karena dengan kita mengetahui karakter peserta didik, jadi kita tidak malpraktek, Bu. Tidak malpraktek. Apalagi nih? Mengetahui minat dan bakat, Kak. Minat bakat. Biar apa? Apa pentingnya guru itu mengetahui itu? Biar apa? Biar tujuan yang ingin dicapai maksimal lah. Maksimal. Oke. Pada intinya, kenapa kita sebagai guru itu penting mengetahui karakteristik peserta didik? Ya, karena kita agar tahu biar bisa mempertimbangkan gitu ya, biar bisa mempertimbangkan dan bisa menyusun program tentunya, program pembelajaran. Tujuannya sih ke pembelajaran diferensiasi gitu ya, karena dengan kita mengetahui karakter, kemudian minat bakat, kemudian kita sudah melakukan asesmen awal, itu kita bisa membuat atau menyusun program pembelajaran. Intinya ke sana. Oke, pembelajaran 3, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Oke. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Diferensiasi itu ada 3, ada konten, proses, dan produk. Saya yakin kakak-kakak semua sudah paham lah ini mah ya. Nah, tapi di konten ini ada intratas sama intertas. Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya apa? Kemarin itu di LMS itu ada situasi pembelajaran ya kalau nggak salah. Kakak-kakak sudah mengisi yang sesi diskusi itu. Yang terakhir. Belum. Oke, di sana di modul 1.3 itu elaborasi berapa ya? Ada situasi pembelajaran, ada dua situasi pembelajaran itu tentang diferensiasi konten. Ada intratas, ada intertas. Jadi perbedaannya itu kalau konten itu kan merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian kontennya ya, isinya gitu ya. Kalau intratas itu tugasnya sama. Jadi misalnya pembelajaran apa ya? Passing misalkan. Materinya kita ada menendang bola, mengumpan atau passing, kemudian menghentikan bola, itu materinya. Nah, yang didiferensiasikannya itu misalnya kelompoknya, misalkan kelompok A yang kemampuan awalnya itu kurang, kelompok B yang cukup, misalkan kelompok C yang memang baik, yang kelompok D misalkan mahir gitu ya. Yang nanti sama kontennya atau materinya menendang misalkan, tapi tingkatannya yang ditambah. Mereka tujuannya sama, tujuannya ke sana, materinya ke sana, tapi peningkatan levelnya itu berbeda, ada dikelompok-kelompokkan sesuai kemampuan mereka. Kemudian kalau tadi kan intra ya. Kalau intertas itu tugasnya yang berbeda.
Nah, tugasnya yang berbeda ini misalnya, pada gerakan yang spesifik biasanya itu ada passing, dribbling, misalkannya shooting, heading. Nah, kelompok A mempelajari passing gitu, jadi passing aja yang kelompok A. Kalau yang B misalkan, dribbling aja, jadi tidak semua kelompok melakukan gerakan passing, dribbling, shooting, dan heading, tidak, tapi satu-satu gitu ya. Perbedaannya itu aja sih kalau intratas sama intertas, intinya, diferensiasi konten, proses atau produk, itu silahkan disesuaikan dengan, materi pembelajaran kakak-kakak semua, disesuaikan juga dengan karakter di sekolah masing-masing. Tidak bisa misalkan Kak Erika mau ngambil, yang Kak Iqbal misalnya tidak bisa. Silahkan kakak-kakak, membuat program, sendiri-sendiri gitu ya, tentang diferensiasi ini. Saya yakin kakak-kakak semua di luaran sana sudah belajar yang lebih begitu ya. Kemudian, nah setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Adakah kendala Bapak Ibu dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Gagasan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi? Oke, saya mau tanya dulu nih, kakak-kakak semua, apakah mempunyai kendala dalam pembelajaran diferensiasi ini? Kalau ada, silahkan, kemukakan, kalau tidak ada dan dirasa cukup, silahkan klik jempolnya. Oke, Kak Riki aman, Kak Iqbal aman, alhamdulillah saya tidak, menjelaskan gitu ya. Jadi, eee, sangat senang sekali ya bersama dengan kelas 17 ini, alhamdulillah tidak capek tidak capek menjelaskan, beda teman-teman yang lain mah gitu ya, menira riweuh teh. Alhamdulillah sekali pokoknya ini mah. Kemudian gagasan baru apa yang Ibu Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi? Adakah gagasan baru setelah membaca situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang intertas? Pasti ada, Bu. Ada. Jadi gimana nih, memiliki strategi apa nih buat nanti ke depannya gitu? Ya intinya dengan kita merefleksi gitu. Ya, Kan balik lagi kita ke refleksi ya. mengetahui gitu ya. Iya, jadi Ya, mengetahui balik Bu lagi ke refleksi. kekurangan ini. Ya, jangan lupa kakak-kakak semua isi ya itu di LMS yang tentang ini, tentang diferensiasi ini. Ini, sebelum sebelum modul tetap maya ini pokoknya terakhir, itu sesi diskusi itu. Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Oke, nanti di, modul berikutnya, modul pembelajaran 3 kalau nggak salah, atau 1.3, kakak-kakak semua ditugaskan untuk memberikan refleksi ya. Untuk menulis refleksinya silahkan Kakak pilih salah satu saja. Boleh topi, boleh segitiga refleksi, boleh, apa ya, yang kemarin itu yang kita pelajari yang framework itu boleh. Framework Gibbs. Iya, boleh framework Gibbs atau Button boleh, itu pilih salah satu saja, nggak apa-apa. Refleksi tentang modul 1.3 ya. Modul 1.3 bukan, refleksi pembelajaran. Tapi bukan pembelajaran PJOK di sekolah bukan, tapi refleksi pembelajaran modul 1.3. Oke, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di slide terakhir. Wah, good job. Kita Alhamdulillah. ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh. Bagian Ini arapoh ini. Bariki atohnya. Gerak ganti baju dinas Bu Lisna. Saya matikan dulu recording. Sekarang nih boleh. Udah.